Siapa yang melakukan jima pada istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, maka ketika diberikan anugerah oleh Allah sebuah anak, maka anak tersebut akan memiliki penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa ruya lan den critakake anna rajulan apa sak temene wong lanang wa mra'atan lan wong wadon ikhdina fa iku padha sulaya fi walati ing dalem rupane anak lahu maka duwene rajulan wa mra'atan aswadan kang ireng rupane. Jadi di sini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita seorang pria dan seorang wanita itu bertengkar ya mengenai anak mereka yang memiliki kulit hitam ya. Jadi mereka itu antara suami istri itu tidak percaya bahwa dia itu anaknya. Masuk akal ya? Kayak nggak masuk akal ya. Jadi mereka itu bertengkar karena anaknya hitam, padahal orang tuanya tidak hitam. Nah, karena apa? Sebabnya, intinya pada dasarnya adalah si laki-lakinya atau ayahnya itu tidak mempercayai bahwa itu adalah anak kandungnya atau hasil hubungan dengan istrinya itu. Lantas sang istri berkata, Faqalas mongko ngucap sapa almar'atu wong wadon, huwa utawi walad ibnaka iku anak sira. Wa angkarolan ora ngakoni sopo rojulun wong lanang. Jadi padahal di sini sudah dijelaskan oleh perempuannya atau istrinya bahwa itu adalah anakmu, yang berkulit hitam itu adalah anakmu, tetapi tetap saja sang suami atau laki-laki tersebut tidak mengakuinya, tetap mengingkari, ini bukan anak saya tidak mungkin hitam. Cara bahasanya, aku karo kowe kuwi padha-padha putih, mosok iya metu anak rupane ku ireng itu ya. Sini kelanjutannya, faqala mongko dawuh sapa Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, hal jama'taha ana ta wati utawa jima sira ing wong wadon fi halil haidi ing dalam tingkah haid. Qala mongko ngucap sapa rajul, na'am iya bener aku jima ing dalam keadaan haid. Kala mongko dawuh Nabi Sulaiman, huwa utawi walad laka ikut tetap keduwene sira ya. Nah, di sini lantas dijelaskan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman bertanya kepada orang tersebut atau si lelaki tersebut, apakah kamu menjima istrimu dalam keadaan haid? Lantas sang laki-laki tersebut menjawab dengan jujur pada Nabi Sulaiman, iya, saya menjima istri saya dalam keadaan haid. Lantas Nabi Sulaiman membenarkan bahwa itu anakmu karena itu adalah sebuah hasil dari hubungan yang dijalankan dalam keadaan istri sedang haid. Jadi benar-benar berhati-hati ketika melakukan hubungan intim sedangkan istri dalam keadaan haid ya. Nah, solusinya apa? Sudah saya bahas pada video sebelumnya tentang ini ya, solusi untuk melakukan hubungan intim suami istri ya ketika istri sedang haid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa innama sawwada angin mestine gawe rupa ireng sinten Allah Gusti Allah wajahu ing wajah walad ukubatan krana nyiksa maring sira lakuma maring sira loro. Jadi itu jawaban dari Nabi Sulaiman bahwa itu adalah sebuah hukuman dari Allah kenapa anaknya hitam ya. Itu adalah sebuah hukuman dari Allah karena kalian berdua telah melakukan hubungan intim, hubungan suami istri sedangkan istri sedang dalam keadaan haid. Itu adalah sebuah teguran atau sebuah hukuman dari Allah. Jadi tetap harus berhati-hati ketika kita benar-benar kebelet dengan istri kita untuk melakukan hubungan intim. Kalau memang itu istri itu dalam keadaan sedang lampu merah, ya udah berhenti.
pada contoh saja traffic light, ketika lampu merah yaitu kita disuruh berhenti, tapi ketika lampu hijau kita sudah disuruh berjalan, ya otomatis. Ya, jangan sampai lampu merah kok diterabas, itu jangan sampai, itu berbahaya. Kalau di jalan pun lampu merah diterabas ya kita akan tertabrak dari arah yang berlawanan. Sama halnya dengan berhubungan intim, ketika istri kita itu sedang mengalami kemerahan atau menstruasi ataupun haid, yaitu ada hasil siksaan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wakilalan jare kil krikil cilik, wakilalan den ngendikaake, ya. Wa huwa utawi qauli Nabi Sulaiman al-muradu iku kang den karepake bi qoulihi ta'ala kelawan dawuhe Gusti Allah taala. Fa fahamna mongko mahamake ingsun ing kisah, fa fahamna mongko mahamke ingsun ha ing kisah Sulaimana ing Nabi Sulaiman. Dakara wis nutur sapa wa dakara wis nutur fi kasfil asrari ing dalam kisah ing dalam dakara wis nutur hu ing kisah fi kasfil asrari ing dalam kitab Kasfil Asrar, ya. Jadi itu dikatakan sebuah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu belajar dari sebuah cerita atau kisah yang sudah dari orang-orang terdahulu ataupun dari para cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, ya. Itu diambil dari kitab Kasful Asrar, ya. Jadi tidak mengada-ada, ini memang benar adanya, ya. Jadi jangan sampai melakukan hubungan intim dalam keadaan istri sedang haid. Hindari betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan nyeritakake sapa Tabrani rupane Imam Tabrani fil Ausati ing dalam kitab Ausat an Abi Hurairah nyatane saking Abi Hurairah marfu'an hale hadis marfu' iku hadis yang bagus. Man utawi sapane wong wati sumawati kang wati sapa man imra'atahu ing bojo wadone man wahya hale utawi imrah haidun iku haid fakudia mongko nuli din pestekake bainahuma ing dalam antarane wong loro waladun utawi anak apa waladun anak fa asabahu mongko makenani ing walad judamun apa lara buduk itu seperti sakit kista atau sakit kista ataupun lepra, ya. Lepra itu adalah kista. Fala yalumana mongko aja maidu nemen sapa man illa nafsahu angin awak diwene man, ya. Jadi di sini diceritakan oleh Imam Tabrani dalam kitab Ausat. Jadi diceritakan dari Imam Tabrani dari Abu Hurairah, hadis ini marfu'. Jadi barang siapa yang menjima istrinya atau barang siapa yang melakukan jima pada istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, maka ketika diberikan anugerah oleh Allah sebuah anak, maka anak tersebut akan memiliki penyakit lepra ataupun kista. Jadi berhati-hati, lepra itu sejenis kayak penyakit ini, kayak kista itu rontok, ya. Jari-jarinya itu makin lama itu rontok. Nah, ketika kok memiliki anak seperti itu, jangan pernah menyalahkan anaknya. Itu jangan pernah menyalahkan anak, tapi salahkanlah diri kita sendiri atau diri kalian sendiri yang harus disalahkan. Kenapa melakukan hubungan saat istri sedang dalam keadaan haid, ya. Jangan sampai melakukan hubungan sedangkan istri dalam keadaan haid, ya. Ai litasabbu bihi tegese krana gawe sebab iman fima ing dalam perkara iwari suhu, ya, kang maresake apa ma ing judam, ya. Wala yalumulan ora kena maidu sapa man asyari'a ing kang gawe syariat li anahu krana sak temene syari' qad haddara iku teman-teman meden-medeni minhu saking wati had, ya. Nah, di sini dijelaskan lagi, ya, jangan pernah mencela anak yang memiliki penyakit lepra ataupun kista kecuali adalah kita menyalahkan diri kita sendiri, yakni orang itu menjadi penyebab munculnya lepra, ya. Jadi jangan pernah mencela pembuat syariat karena ia telah diberikan sebuah peringatan, ya. Jadi berhati-hati, jangan sampai melakukan hubungan intim dalam keadaan istri sedang haid karena bisa menimbulkan penyakit lepra ataupun kista yang sangat mengerikan, ya.
Semoga kita semua dihindarkan dari sebuah penyakit-penyakit seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lan dawa sapa al Imam Ghazali rupane Imam Ghazali al-wadu utawi wati fil haidi ing dalam tingkah waktune haid. Wa nifasilan nifas yurisu iku bakal nekake utawa bakal jalarake apa wati fil haid ing dalam tingkah haid al judama ing loro buduk fil waladi ing dalam anak. Jadi di sini ditaukid lagi ataupun diperjelas lagi oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa seseorang laki-laki atau suami yang menggauli istrinya atau melakukan hubungan intim dengan istrinya sedangkan istri dalam keadaan haid itu dipastikan akan mendatangkan penyakit lepra pada anak. Jadi berhati-hati ya. Pada kesimpulannya, jangan sampai kita melakukan hubungan intim sedangkan istri dalam keadaan haid, karena itu bisa menimbulkan penyakit lepra ataupun kista kepada anak yang akan dilahirkan kelak ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata dan apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab kalau saya bisa. Kalau belum bisa, saya akan tanyakan pada yang lebih ahlinya lagi. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.